Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu alal asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin, tidak terasa hari ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bagi kaum muslimin yang berkesempatan, bulan Dzulhijjah itu adalah bulan haji, yaitu mereka bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Tapi ada satu ibadah yang luar biasa yang juga Allah perintahkan pada bulan Dzulhijjah itu, yaitu ibadah berkorban, an-nahr atau menyebutnya an-nahr. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ibadah korban ini selain Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, juga diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keutamaannya begitu luar biasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh sahabat, apa yang kita dapatkan ya Rasulullah kalau kita berkorban? Jadi kalau bapak-bapak kaum muslimin itu berkorban, apa yang kita dapatkan? Nabi mengatakan, likulli sya'ratin hasanah. Kalau engkau berkorban dengan binatang korban yang telah engkau persembahkan, maka setiap helai rambutnya akan dihitung dengan satu kebaikan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan tidak ada amal ibadah yang lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari Nahr, yaitu tanggal 10 atau 11, 12, 13, melebihi memotong binatang kurban. Jadi kata Nabi, tidak ada ibadah yang lebih utama melebihi memotong ibadah kurban pada hari Nahr, ya. Dan beliau mengatakan nanti pada hari kiamat, tanduknya, bulunya, kaki-kakinya itu akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tentu saya mengajak kepada kaum muslimin, mari gunakan kesempatan emas ini untuk bisa melaksanakan ibadah kurban, ya. Setiap tahun kalau mampu. Kalau tidak mampu, tentu disesuaikan dengan kemampuannya. Nah, bagi orang-orang mukmin yang diberikan Allah kelapangan, tentu setiap tahun dia berkorban. Dan perlu diingatkan bahwa korban itu, satu binatang korban itu bisa untuk satu keluarga. Jadi bukan hanya untuk yang disebut namanya. Misalnya kalau saya berkorban, maka saya berkorban untuk istri dan juga untuk anak-anak saya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pernah berkorban 2 ekor kambing. Kata beliau, 1 untukku dan keluargaku, dan 1 lagi untuk umatku yang belum berkorban. Nah, ini tadi bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum diberikan Allah kemampuan untuk berkorban, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku telah berkorban untukku dan untuk umatku. Kaum muslimin, tentu hikmah yang begitu besar atau pahala yang begitu besar ini tentu akan menjadi sebuah dorongan motivasi yang kuat bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah korban. Kemudian apa atau bagaimana cara membaginya? Bagian korban atau binatang korban, daging binatang korban itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama, 1/3 maksimal itu bisa dimakan oleh
si perkorban dan keluarganya. Yang kedua, daging korban itu bisa dibagi ke sanak kerabat atau teman-teman, sahabat handetolan, maksimalnya juga sepertiga. Dan sepertiga yang lain atau minimal sepertiga itu dibagikan, disodakohkan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Tentu nanti ada pertanyaan begini, bapak-bapak kaum muslimin, kalau misalnya saya punya korban kemudian mau saya bagi habis ke kaum muslimin seluruhnya, boleh enggak? Tentu boleh, karena memang minimal sepertiga yang harus dibagikan kepada fakir miskin dan boleh seluruhnya. Nah, tentu dengan demikian kita ingin maksimal pahalanya, karena ada sebagian kita ini yang Allah takdirkan rizki kita lapang, makan minum atau makan daging itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, khusus untuk bulan Dzulhijjah ini saya akan persembahkan seluruh daging korban saya untuk kaum muslimin yang lain. Mudah-mudahan saya mendoakan kepada kaum muslimin supaya tahun ini kita bisa korban dan seterusnya bisa berkorban setiap tahun untuk diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima korban kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sungguh binatang korban itu akan diterima oleh Allah pahalanya sebelum darah binatang korban itu sampai ke tanah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.